Presiden kita adalah rakyat, publik yang mau kita patuhi kehendak-kehendak. Sekilas, gagasan menghadirkan kabinet bayang-bayang memang terdengar gagah. Seakan-akan pemerintahan Prabowo Gibran punya lawan sepadan, lengkap dengan menteri-menteri tandingan. Masalahnya, menjadi bayang-bayang memang jauh lebih mudah ketimbang benar-benar sanggup berperan sebagai alternatif kekuasaan. Dalam konsep kabinet bayangan, setiap menteri di kabinet merah putih dihadapkan dengan menteri bayangan. Mereka membayangkan ada adu gagasan di ruang publik untuk membongkar kelemahan pemerintahan Prabowo dan menelanjangi para pembantunya. Terdengar keren memang, tapi pertanyaannya, apakah mereka siap ketika yang diuji bukan lagi isi kepala menteri pemerintahan, tapi kedangkalan isi kepala mereka sendiri? Karena keresahan kita yang belajar hukum tata negara, Mas Rizal, kok sistem presidensial, aroma parlementernya mulai kental terasa. Misalnya ada menteri yang melapor wakil ketua DPR, wakil ketua DPR melaporkan kepada presiden, wakil ketua DPR tiba-tiba ikut menunggu kabinet ketika dilantik, diumumkan di samping presiden, gitu ya. Ya, itu berlangsung sejak awal pelantikan. Iya, rasa parlementer kan, percampurannya eksekutif dan parlemen. Campur aduk ya. Nah, sebagian dari kita memang belajar berperbandingan sistem. Nah, kita merasakan nih percampuran sistem nih. Kenapa kita tidak buat juga sesuatu yang menarik dengan sistem ini? Kepikiran sama kita, asik juga kali ya kalau ada kabinet bayangan yang teorinya itu face a face antara pemerintah dan oposisi. Pemerintah kalau ada menteri keuangan, maka akan ada oposisi yang menteri bayangan keuangan. Begitu seterusnya. Dan mereka akan berdebat soal gagasan program secara terbuka. Kalau ada menteri yang tidak mumpuni, bisa habis dan dipermalukan di depan publik dia. Mengkritik pemerintah memang tidak memerlukan surat keputusan, tapi menawarkan pemerintahan pengganti itu cerita lain. Nah, kabinet bayangan harus punya jawaban, bukan sekedar punya dokumen keberatan. Harus punya paradigma, bukan sekedar punya emosi dan kejengkelan. Dan harus siap pula menggantikan, bukan hanya hobi membayangi. Apakah mereka siap? Sanggup? Belum tentu. Disinilah jebakannya, ketika kabinet bayangan hanya sibuk menunjuk sesuatu yang dianggap sebagai kekeliruan pemerintah, dia beresiko jatuh menjadi kabinet komentator. Ramai di media, tapi babak belur saat berlagak di struktur kekuasaan. Gini, per definisi, kalau gue bayang-bayangi kabinet, jangan jadi sekedar bayang-bayang gitu. Karena ada kabinet bayangan, dia paralel dengan kabinet yang sekarang tuh. Jadi statusnya begini nih, lu bikin apa, gue bikin ini. Lu bilang A, gue bilang bukan A. Lu bilang B, bukan B. Kan bukan itu yang dimaksud kabinet bayangan kan. Kabinet bayangan, dia mesti di atas kabinet ini. Bukan sekedar bereaksi terhadap kabinet itu. Jadi kalau kita tanya misalnya, oke, kabinet bayangan anti koperasi. Oke. Anti Prabowonomics. Anti sosialisme Prabowo. Maka kabinet bayangan mesti bilang kami pro kapitalis, kami pro oligarki. Harus gitu. Iya dong. Kan antitesa. Iya memang mesti antitesa. Coba tanya pada Menteri Perekonomian kabinet bayangan. Lu anti koperasi, lu anti MBG. Berarti lu pro kapitalis. Lu pro individualis itu. Coba. Gugup dia jawab nanti. Karena dia hanya membayang-bayangi. Misalnya pula apabila negara mengusung intervensi dalam sejumlah program andalan, kaum oposan tidak cukup hanya berdiri petantang-petenteng sambil menolak. Itulah sebabnya pernyataan Rocky masuk akal. Mereka harus punya jawaban, formula mazhab apa yang dipakai. Sebab menjadi oposisi itu mudah. Menjelaskan apa yang dilakukan saat benar-benar diberi kekuasaan, mungkin mereka bakal pusing 7 keliling. Dia nggak bisa aufgebom mengatasi kabinet itu. Itu datang hanya karena kemarahan. Membayang-bayangi dengan kemarahan
adalah marah pada bayang-bayangnya sendiri. Ini gua ini sinyal yang bagus nggak buat situasi sekarang atau menurut lo sebaliknya? Baru di situ memang kemampuannya. Aku kritik itu. Tapi nggak apa-apa juga kan? Ya nggak ada apa-apa, tapi nggak akan ada apa-apa juga dengan sekedar membayang-bayangi. Gampangnya begini, kabinet bayangan dia mesti siap menggantikan kabinet itu kalau dia gagal. Dan kelihatannya mereka cuma ingin membayangi, bukan ingin menggantikan. Nggak tuntas itu, koitusnya interruptus itu. Ferry Amsari membayangkan mekanisme kontrol struktural. Rocky Gerung justru menyodorkan pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Kalau kabinet bayangan merasa lebih mampu, janganlah pula cuma koar-koar bak pendekar baru lulus kenaikan sabuk. Mungkin disitulah ujian sebenarnya. Apakah kabinet bayangan ini benar-benar calon pemerintah alternatif atau hanya sebatas pemerintah versi bayang-bayang yang jago berkata-kata tapi linglung ketika lampu kekuasaan benar-benar menyala? Bayangkan jika debat antara Ferry dan Rocky terjadi, adu argumen itu bisa menelanjangi seberapa siap kaum oposan memimpin. Jangan-jangan cuma sebatas kelompok frustrasi yang cari perhatian dari bayang-bayangnya sendiri. Men of our time.